Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Al-Najmah ya, tempat kita coba merenung bareng melihat hidup pakai cahaya iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nih kita mau lanjutin kisah setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Ada satu sosok putra beliau, lahirnya pas lagi sedih-sedihnya, tapi malah jadi penerus cahaya kenabian. Siapa tuh? Nabi Syits alaihissalam. Namanya mungkin ya nggak sepopuler nabi-nabi lain ya, tapi perannya itu loh penting banget di awal sejarah manusia. Yuk kita coba gali bareng kisahnya. Iya, Nabi Syits alaihissalam ini kayak sambungan penting gitu ya, dari era Nabi Adam alaihissalam ke generasi setelahnya. Dan kisahnya tuh dimulai dari momen yang menyentuh banget di tengah duka. Kebayang ya, gimana coba perasaan Nabi Adam alaihissalam sama Hawa waktu itu? Setelah tragedi Habil dan Qabil, hancur pasti hatinya. Pasti, kehilangan yang luar biasa. Ada info yang gambarin kesedihan Nabi Adam tuh dalam banget. Katanya beliau sampai berdiri sendiri di lembah. Mungkin tempat kenangan sama Habil ya. Diam aja gitu. Kangen sama putranya yang soleh itu. Hawa juga pasti sama sedihnya ya. Duka yang berat banget buat mereka berdua. Betul. Kehilangan anak itu udah pedih. Ditambah lagi kenyataan pahit. Saudara bunuh saudara sendiri gara-gara hasad. Nah, itu dia. Tapi justru di titik paling sedih itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Selalu ada harapan ya. Masya Allah, pas hati lagi rapuh-rapuhnya, mungkin di tengah malam, pas Nabi Adam lagi berdoa, malaikat Jibril alaihissalam datang bawa kabar baik. Kabar apa tuh? Allah janjiin bakal ngasih karunia putra lagi, bukan cuma pengganti Habil, tapi benar-benar sebagai pelipur lara, penghibur hati, dan yang paling penting, penerus risalah kenabian. Allahu Akbar. Dan namanya juga Syits. Itu artinya dalam banget ya. Ada yang bilang artinya karunia Allah atau hadiah dari Allah. Pas banget ya namanya? Iya pas banget, menggambarkan banget kalau kelahirannya itu anugerah besar setelah cobaan yang berat. Hadiah setelah ujian. Bahkan proses lahirnya juga katanya istimewa loh. Hawa tuh ngelahirin Syits dengan tenang banget, lembut, gak sakit kayak biasanya. Kayak doa yang jadi nyata gitu. Masya Allah. Katanya lahir sekitar 5 tahun setelah Habil wafat. Waktu itu usia Nabi Adam alaihissalam udah 235 tahun. Jadi kayak cahaya baru lah buat keluarga mereka. Kelahiran yang penuh berkah ya. Dan ini jadi tanda awal peran besar beliau nanti. Nabi Syits alaihissalam ini tumbuh besar, nyerap ilmu langsung dari ayahnya. Iya, beliau tumbuh jadi pemuda yang luar biasa. Soleh, bijaksana banget, tenang gitu pembawaannya. Taat sama Allah, patuh juga sama Nabi Adam. Dididik langsung sama Nabi Adam alaihissalam ya? Betul, bukan cuma soal ibadah aja, tapi ilmu kehidupan juga. Gimana ngelola bumi, cocok tanam, pahamin alam sebagai tanda kebesaran Allah. Malah ada info menarik katanya Nabi Adam juga ngajarin dasar-dasar ilmu bintang ke Syits. Bukan buat ramal-ramalan ya pastinya. Oh bukan. Lebih ke baca tanda alam, navigasi, penanda waktu, buat kagum sama ciptaan Allah di langit. Luas banget ya ilmu yang diwarisi Nabi Adam. Ya kompleks ya, ternyata ilmu zaman dulu. Sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam dapat wahyu nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang bilang kalau Syits lah yang dipilih jadi penerus kenabian setelah beliau. Nah ini menarik. Kenapa Syits? Kriterianya itu loh, bukan karena dia anak yang tersisa atau fisiknya kuat, tapi karena ilmunya, kecerdasan spiritualnya, takwanya, sama kepatuhannya. Itu yang utama. Wah, ini pelajaran banget ya soal kepemimpinan. Bukan soal umur atau kekuatan fisik aja. Tapi kualitas hati, ilmu, sama takwa. Standarnya udah tinggi dari awal. Iya kan? Nah, sebelum Nabi Adam wafat, beliau ngasih wasiat-wasiat penting buat Nabi Syits. Ini bukan cuma pesan ayah ke anak, tapi amanah Rasul ke penerusnya. Apa aja tuh wasiatnya? Ada beberapa yang penting banget. Kayak, jangan terlalu nyaman sama dunia. Ingat, surga aja bisa ditinggalin kalau lalai. Itu kan pengalaman Nabi Adam sendiri ya. Dalam banget itu. Terus apa lagi? Jangan buru-buru ikutin keinginan istri kalau itu salah. Refleksi dari kejadian buah huldi juga. Terus, pikirin akibat sebelum bertindak. Tinggalin ragu, cari yakin. Nah, itu penting. Mantapkan hati ya. Sama satu lagi, pentingnya musyawarah. Nabi Adam kayak ngerasa, coba dulu musyawarah sama malaikat soal pohon itu, mungkin beda ceritanya. Masya Allah, wasiatnya penuh hikmah ya. Bekal yang luar biasa buat Nabi Syits.
Banget. Nah, setelah Nabi Adam alaihi salam wafat, tongkat estafet kenabian resmi pindah ke Nabi Syith alaihi salam. Beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Terus beliau dapat wahyu juga. Ia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenalnya sebagai suhuf, lembaran-lembaran suci gitu. Katanya jumlahnya sampai 50 suhuf. Wow, banyak juga ya. Isinya tentang apa aja tuh suhuf? Ya isinya ajaran tauhid pastinya, hukum syariat buat zaman itu, panduan ibadah, prinsip moral buat nuntun manusia yang waktu itu kan anak cucu Adam udah mulai banyak. Jadi beliau ngelanjutin tugas ayahnya ya. Ngajak ke Allah, tegakin adil, jauhin maksiat. Betul. Tapi ya gitu, namanya jalan dakwah para nabi, pasti ada aja ujiannya. Tantangan baru muncul pas manusia makin banyak. Ujiannya apa kali ini? Ada gambaran nih, waktu itu manusia mulai kebagi jadi 2 kelompok besar. Beda gaya hidup, beda tingkat iman. Oh iya, gimana tuh pembagiannya? Pengikut Nabi Syith yang taat yang jaga diri, mereka milih tinggal di tempat lebih tinggi, di gunung-gunung gitu. Jaga jarak dari yang bikin lalai. Oke, kelompok yang menjaga iman ya. Terus kelompok satunya? Nah, ini keturunan Qabil sama yang lain-lain yang lebih suka ikut hawa nafsu. Mereka tinggal di lembah di dataran rendah. Gaya hidupnya lebih bebas, kurang terikat aturan. Nah, dari kelompok lembah ini nih biasanya muncul ujian baru ya. Tepat sekali, muncul fitnah baru yang nguji iman pengikut Nabi Syith. Ada kisah menarik, katanya iblis datang ke kaum Qabil. Nyamar gitu. Nyamar jadi apa dia? Ada yang bilang jadi pemuda, ada yang bilang jadi pandai besi. Terus dia ngajarin sesuatu yang kelihatannya sepele tapi dampaknya gede. Ajarin apa? Cara bikin alat musik kayak seruling dari bambu atau mungkin gendang, alat pukul dari logam. Suaranya kan baru banget tuh, kedengarannya indah buat mereka waktu itu. Kaum Qabil langsung suka. Wah, dari musik yang mulainya. Iya, keindahan suara musik itu nyebar cepet. Orang-orang jadi kumpul buat dengerin, nikmatin, mungkin sambil pesta-pesta. Pelan-pelan fokus mereka geser. Keasyikan sama hiburan baru ini bikin lupa sama Allah, lupa sama ajaran Nabi Syith. Bahaya laten ya. Terus gimana dampaknya? Nah, bahaya berikutnya muncul. Suara pesta dan musik dari lembah itu kedengeran sampai ke gunung. Terus ada tambahan detail menarik nih di beberapa riwayat. Detail apa tuh? Katanya, laki-laki dari keturunan Syith itu lebih tampan, tapi wanitanya biasa aja. Sebaliknya di kaum Qabil, wanitanya cantik-cantik banget, tapi lelakinya kurang. Oh, gitu ya. Terus hubungannya? Suara musik, meriahnya pesta di lembah, plus kabar soal cantiknya wanita kaum Qabil, itu mulai goda sebagian pemuda dari pengikut Nabi Syith di gunung. Jadi penasaran ya mereka? Awalnya mungkin cuma gitu, penasaran. Turun gunung pengen lihat aja ramenya gimana. Pas lihat wanita cantik kaum Qabil, ditambah suasana pesta, musik yang bikin lupa diri, iman mereka mulai goyah deh. Sementara wanitanya gimana? Nah, wanita kaum Qabil ini lihat ada pemuda tampan dari gunung datang, mereka mulai melakukan yang namanya tabarruj. Tabarruj itu gimana? Dan lebih menor, sengaja nunjukin kecantikan, perhiasan buat narik perhatian. Akhirnya terjadilah percampuran, ikhtilat antara laki-laki perempuan dari 2 kelompok ini. Padahal tadinya kan misah dan ada aturannya. Waduh, udah mulai campur baur tanpa batas ya? Ini bahaya banget. Iya, para ulama tafsir sering nyebutin ini kemungkinan awal mula terjadinya perzinaan dalam sejarah manusia. Dimulai dari yang dianggap enteng, hiburan musik yang lalai, terus ke percampuran bebas, akhirnya jatuh ke dosa besar. Benar-benar pas sama peringatan Allah di surat An-Nur ayat 21 ya. Jangan ikuti khutwatis syaitan, langkah-langkah setan. Gak langsung ajak dosa besar, tapi pelan-pelan lewat pintu yang kelihatannya enak atau sepele. Emang gitu strateginya iblis. Dia tahu kelemahan manusia itu di hawa nafsu. Mungkin waktu itu susah ngajak syirik langsung, ya dia pakai pintu lain, hiburan, ketertarikan lawan jenis, pergaulan bebas. Dirangkai semua buat ngerusak iman sama moral. Di tengah kondisi kayak gitu, gimana sikap Nabi Syith alaihi salam? Beliau tetap teguh, nggak berhenti dakwah, ngingetin kaumnya bahaya lalai ini, ingetin lagi pentingnya jaga batasan Allah, misahin yang hak sama batil. Pasti berat banget perjuangannya. Keteguhan itu warisan penting ya. Selain itu, ada lagi nggak aspek unik dari Nabi Syith? Kayaknya pernah dengar soal Nur Muhammad. Nah, iya, ini juga bagian yang super menarik.
Konsep Nur Muhammad, cahaya kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana tuh ceritanya? Beberapa kitab tafsir sama sirah nyebutin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nitipin semacam cahaya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di diri Nabi Adam pas diciptain. Cahaya ini yang katanya bikin malaikat diperintah sujud hormat ke Adam. Iblis kan sombong, gak mau lihat kemuliaan itu. Terus cahaya itu pindah. Iya, katanya gitu. Cahaya mulia ini pindah dari Nabi Adam ke Hawa pas sebelum mengandung Nabi Syith. Terus pas Nabi Syith lahir, cahayanya pindah lagi bersinar di dahi beliau. Masya Allah. Pantesan ya Nabi Adam sangat menjaga dan memuliakan Nabi Syith. Bukan cuma anak pengganti dan penerus risalah, tapi juga pembawa nur agung itu. Iya, Nabi Adam bisa lihat tanda kemuliaan itu di putranya. Makanya ada wasiat khusus lagi dari Nabi Adam ke Nabi Syith soal nur ini. Wasiatnya gimana ya? Pesannya, Syith harus jaga banget kesucian nur itu. Dan nanti cuma boleh diwariskan lewat pernikahan dan keturunan ke wanita yang benar-benar suci lahir batin, mulia nasabnya, jaga kemurnian jalur Nabi gitu. Detil banget ya penjagaannya. Bahkan Nabi Adam juga berpesan biar Syith selalu mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hatinya, sering nyebut namanya, mungkin dalam doa atau zikir. Ini nunjukin kalau pengenalan soal Rasul terakhir tuh udah ada dari awal banget. Luar biasa ya. Dan benar kan? Dari garis keturunan Nabi Syith ini lahir nabi-nabi berikutnya. Betul, urutannya disebutin. Dari Syith lahir Anus, dari Anus lahir Kainan, terus Mahlaila, Yarid, sampai Nuh yang kita kenal sebagai Nabi Idris alaihissalam. Jadi mayoritas atau bahkan semua nabi dari jalur beliau ya, bukan dari Qabil. Iya, mayoritas riwayat bilang gitu. Makin jelas posisi penting Nabi Syith dalam rantai kenabian. Masya Allah. Perjalanan panjang beliau akhirnya sampai juga ya di akhir usia. Iya, usianya panjang banget katanya, sampai 912 tahun. Kayak ayahnya dulu, pas mau wafat, beliau kumpulin anak cucunya, ngasih wasiat terakhir. Apa isi wasiat terakhir Nabi Syith? Intinya ya ajaran para nabi, jaga iman tauhid, dirikan sholat, pegang teguh kebenaran, jaga persatuan umat. Mungkin ingat tragedi Habel Qabil ya. Pelajaran penting itu. Terus berlaku adil kalau mimpin, dan yang paling penting tawakal sama Allah dalam keadaan apapun, susah atau senang. Abis itu beliau serahin kepemimpinan ke putranya, Anus. Kalau direnungin, warisan utama Nabi Syith ini apa ya? Mungkin bukan mujizat yang heboh gitu. Iya, mungkin bukan itu yang utama. Walaupun ada juga sih kisah soal doa beliau yang misahin alam manusia sama jin biar ibadah tenang. Tapi intinya lebih ke keteguhan beliau, kesetiaannya jaga api tauhid pertama setelah Nabi Adam. Jembatan penting banget beliau ini. Setuju. Penjaga amanah di masa awal banget. Mastikan fondasi iman itu kuat di tengah ujian-ujian pertama manusia. Banyak banget ya pelajaran dari kisah Nabi Syith ini. Pertama, gimana Allah tuh selalu ngasih ganti yang lebih baik setelah kita sedih atau kehilangan. Asal kita sabar. Lahirnya Syith itu bukti nyata. Betul. Rahmat di balik musibah. Kedua, soal pentingnya jaga amanah. Terutama amanah iman ini. Nabi Syith menerima warisan besar. Dijaga mati-matian. Kita juga gitu harusnya ya. Iya, iman ini titipan berharga. Terus yang ketiga, ini nih yang rasanya nyambung banget sama zaman kita. Godaan dunia itu bisa datang dalam bentuk yang indah, nyenengin, kayak musik zaman Nabi Syith. Tapi pelan-pelan bisa ngerusak iman kalau kita nggak hati-hati. Bener, bentuk godaannya beda mungkin sekarang, tapi caranya sama aja. Bikin lalai dari ingat Allah. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat kita renungin bareng ya. Buat kamu juga yang lagi dengerin. Di zaman sekarang yang penuh hiburan, distraksi, godaan visual, auditori yang jauh lebih canggih dari seruling bambu. Gimana caranya kita bisa tetap kokoh jaga amanah iman ini? Gimana biar kita lebih peka, ngenalin, terus ngebentengin diri dari langkah-langkah halus setan yang mau jauhin kita dari Allah? Pertanyaan penting buat kita bawa pulang, buat direnungkan dalam keseharian. Iya, semoga sedikit cerita dari Nabi Syith alaihissalam ini bisa ngasih kita inspirasi, kekuatan buat terus istiqomah di jalan Allah. Kalau kalian suka obrolan kita kali ini, boleh banget follow Al-Najmah biar nggak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata dari kami. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.